sudah saya buat dari minggu lalu. Dan juga siap untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang analisis kronologis perusahaan e-commerce Bukalapak. Bukalapak adalah perusahaan e-commerce yang didirikan di Indonesia pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fadzrin Rashid di Bandung. Di Indonesia, perusahaan ini awalnya dimulai dengan platform jual beli online untuk produk-produk lokal. Bukalapak kemudian tumbuh pesat dan berkembang menjadi salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia. Platform Bukalapak tidak hanya menyediakan ruang bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi, tetapi juga memfasilitasi pelaku usaha kecil dan menengah dengan memberikan akses ke pasar online. Ini sejalan dengan visi perusahaan untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Bukalapak juga menghadirkan fitur dan inovasi, termasuk pembayaran digital, program loyalitas, dan layanan pengiriman dengan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan. Bukalapak terus berupaya memperluas dampaknya dalam memajukan ekosistem bisnis di Indonesia. Lokasi perusahaan e-commerce berada di kantor pusat di Jakarta, di Indonesia. Metropolitan Tower, lantai 22, Jalan Raden Ajeng Kartini, Jakarta Selatan dengan kode pos 1244. Platform e-commerce yang memfasilitasi penjual dan pembeli dari produk fisik dan layanan, menyediakan berbagai kategori produk, mulai dari elektronik, fashion, kebutuhan sehari-hari, dan banyak lagi. Dan di sini pun ada objektif Bukalapak yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjadi platform terkemuka di Indonesia yang tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga solusi keuangan dan logistik. Yang kedua, dengan berusaha untuk memberikan pengalaman belanja online yang terbaik, menyediakan berbagai produk dan layanan dengan harga yang kompetitif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi para selaku usaha kecil dan menengah melalui platform mereka. Bukalapak juga fokus pada inovasi teknologi untuk memperluas cakupan layanan dan juga meningkatkan kenyamanan pengguna. Kronologis Bukalapak ini awalnya fokus pada marketplace, kemudian berkembang ke sektor keuangan dan logistik. Akuisisi pada investasi besar seperti dari Microsoft pada tahun 2017. Ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia yang menunjukkan pandangan positif terhadap masa depan. Masalah perusahaannya menghadapi persaingan ketat di industri e-commerce, tantangan dalam mengelola logistik dan mempertahankan kualitas layanan. Cara perusahaan tetap berkembang, yang pertama, inovasi produk dan layanan untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua, kemitraan strategis dalam perusahaan lain. Yang ketiga, fokus pada pengembangan teknologi untuk efisiensi operasional. Dampak positif Bukalapak dalam memajukan ekonomi dan mendukung pertumbuhan bisnis lokal, contohnya mengacu pada kontributor pendapatan neto Bukalapak dan pendapatan tahunan Bukalapak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, mitra neto Bukalapak mencapai 1,9 juta, marketplace mencapai 1,52 juta. Pengadaan di neto Bukalapak sebesar 0,13 juta. Pada pendapatan tahun 2021, mitra neto Bukalapak mengalami penurunan hingga sebesar 0,76 juta. Marketplace pun juga mengalami penurunan sebesar 0,99 juta. Pengadaan di tahun 2021 sebesar 0,11 juta. Tahun 2020 pun pendapatan mitra neto Bukalapak mengalami penurunan sebesar 0,2 juta. Hingga marketplace mengalami kenaikan besar 1,03 juta. Pengadaan di neto Bukalapak sebesar 0,12 juta. Simpulan dari mari ini bahwa perusahaan Bukalapak sebagai startup e-commerce di Indonesia telah berhasil tumbuh pesat dan menjadi pemimpin pasar. Dengan fokus pada inklusivitas ekonomi, Bukalapak tidak hanya menjadi platform jual beli, tetapi juga menawarkan solusi keuangan dan logistik. Meskipun menghadapi persaingan ketat dan tantangan logistik, perusahaan ini terus berkembang melalui inovasi produk, kemitraan strategis, dan investasi dalam teknologi. Dengan laporan positif tentang pertumbuhan pendapatan, Bukalapak menunjukkan pandangan optimis terhadap masa depan dan terus berupaya capai tujuan inklusifnya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak pengurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.